Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi kita umur panjang, kesehatan lahir batin, terlebih lagi hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan sekarang kita lanjutkan dengan pengajian tafsir Jalalain. Ya. Untuk kali ini kita akan baca surah Al-Maidah ayat 53 dan 54 insyaallah. Sebelumnya mari kita mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Diperhatikan kitabnya. Kita baca dulu sama-sama ya. Ikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim ulangi semua harus membaca. Ahaula'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi
Fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Ya, selanjutnya kita terjemahkan dulu. Ya. Perhatikan kitabnya. Wa yaqulu, dan mereka berkata, dan juga bisa juga wa yaqulu, dan berkata birraf'i istinafan biwawi wa duniha wa bin nasbi atfan ala ma ya'ti. Jadi wa yaqulu, dan berkata birraf'i dengan rafa istinafan. Jadi maksudnya dengan rafa dengan baris dhamma ya. Lihat di kitabnya itu birraf'i. Jadi lamnya itu di rafa dhamma wa yaqulu. Kalau dia menjadi awal. Jadi dengan menggunakan waw, jadi istinafan biwawi, dengan menggunakan waw, pakai wa ya, wa yaqulu. Wa duniha, dan lainnya wa bin nasbi atfan ala ma ya'ti, atau dibaca nasab karena menjadi atap atas kalimat ya'ti. Ada kalimat ya'ti di ayat sebelumnya ya. Ada itu fa'asallahu ayya'tiya bil fathi. Itu. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi yang berkata adalah orang-orang beriman. Li ba'dihim, kepada sebahagian mereka, kepada sebahagian mereka, idza hutika satruhum, idza ketika hutika satruhum, terbuka satruhum, tabir mereka ta'ajjuban dengan heran ta'ajjub. Ahaula'il ladina, ahaula'i, inikah mereka, ahaula'i, inikah mereka,
alladzina orang-orang aqsamu yang bersumpah billahi dengan nama Allah, billahi dengan nama Allah, jahda aimanihim dengan sumpah atau dengan sungguh-sungguh, apa itu? Dengan sumpah yang sungguh-sungguh, gitu ya. Dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Maaf, saya pengajian dulu. Dengan sumpah yang sungguh-sungguh, jahda aimanihim ghayata ijtihadihim fiha, ya maksudnya bersungguh-sungguh bersumpah di dalamnya. Innahum la ma'akum, innahum sesungguhnya mereka la ma'akum benar-benar bersama kamu, fid dini di dalam agama, fid dini dalam agama. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, habitat terhapuslah, habitat terhapuslah ay batalat artinya batal ya, batal lah, a'maluhum amal-amal mereka, amaluhum amal-amal mereka, as-solihatu yang baik atau amal yang baik. Fa asbahu maka menjadilah mereka ayat suaru sama ya, menjadilah mereka khasirin, orang-orang yang rugi, orang-orang yang rugi. Ya, sampai situ dulu ayat 53 surah Al-Maidah. Jadi perhatikan, kita jelaskan dulu. Wa yaqulu alladziina amanu, orang-orang beriman itu berkata. Jadi ini masih lanjutan ayat sebelumnya ya. Masih diingatkan penjelasan ayat sebelumnya ayat 52. Masih diingat tentang apa di situ?
Hah? Tentang apa di ayat 52? Coba, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Hah? Ya, orang-orang yang ada penyakit di hatinya atau orang munafik itu begini. Jadi orang munafik itu kan penakut. Ya, penakut. Sehingga ketika dia melihat bahwa kita akan dikala, dia cepat-cepat pindah bergabung dengan musuh. Ya. Sama misalnya pemilihan kepala desa lah, pemilihan bupati lah, pemilihan gubernur kah. Kalau dia sudah lihat bayangan bahwa pilihanku ini dikalah, dia cepat-cepat pindah kepada yang menang. Gitu. Kenapa Anda cepat-cepat pindah? Karena dia tidak mau, ini semua masalah dunia. Kalau dia tidak pindah lalu dia terus pada pendiriannya, maka dia dicap takut tidak dilayani lah, takut tidak diberi bantuan, takut tidak diberi jabatan, dan lain-lain. Ya. Sehingga dia cepat-cepat pindah kepada lawan. Pindah kepada lawan. Sekalipun lawan itu jelas-jelas tidak diridhoi Allah alias orang kafir. Pindah demi mencari aman. Demi mencari amannya. Itu ya. Tapi ini kan Islam itu terjadi dulu di masa Nabi ya. Terjadi di masa Nabi. Banyak sahabat yang murtad. Maksudnya dia pindah secara diam-diam, pindah ke mendukung musuh, ya, mendukung orang kafir, pindah secara diam-diam. Maka setelah kemenangan ternyata ada di kalangan Islam, kemenangan ada di kalangan Islam, barulah mereka ketahuan, oh ternyata kau balik. Itu, ternyata artinya dibukalah rahasianya oleh Allah. Dibuka rahasianya oleh Allah. Bahwa ternyata ini orangnya ini munafik. Kalau sama-sama dengan kita manis bicaranya, ternyata di waktu lain bersahabat dengan lawan. Ya. Allah SWT membukakan rahasianya. Makanya pada ayat 54 ini, perhatikan, orang-orang beriman berkata, ya, apa kata orang beriman? Ahaula'il ladzina qassamu billahi jahda imanihim. Oh, inilah mereka. Inna minne taunan ne. Kurang ajar kah? Begitu kasarnya nih. Oh, je kami ne. Saya pore cerita anak. Oh, ternyata paling kau di. Ini ya, ahaula'il ladzina aqsamu. Padahal ketika mereka bersumpah luar biasa. Oh, demi Allah, kita mentok dukung. Ya, demi Allah, itu ya, bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Ya, jahda aimanihim. Betul-betul kalau didengar sumpahnya itu semua sumpah diucapkan. Ya, kalau bahasa bantaing kapang yang asik mina pasumpah ngasih ini, ya mungkin aku mimai itu juga nau budak murah kanda lah kan. Ya, untuk menguatkan sumpahnya banyak sumpah diucapkan. Ya, nasab demi Allah, demi Rasulnya, banyak sekali. Ya, itu namanya jahda imanihim, menguatkan sumpah mereka. Ya, menguatkan sumpah mereka. Padahal sebenarnya mereka itu
Tidak sama apa yang keluar dari mulutnya dengan apa yang ada di hatinya. Tidak sama. Ya. Makanya apa yang Allah katakan, habitat ay batalat a'maluhum. Maka terhapuslah amal mereka. Terhapus. Yang dimaksud terhapus, amal yang terhapus itu adalah amal solehnya. Mungkin dia sudah rajin sholat, dia puasa di bulan Ramadan, dia berzakat, dia menyumbang, bersedekah dan sebagainya. Tetapi karena perilakunya itu perilaku munafik, sehingga terhapus amalan-amalan mereka. Makanya hati-hati ya. Hati-hati. Ini kembali lagi pada persoalan memilih pemimpin. Jangan memilih pemimpin yang non-muslim. Karena ancamannya dalam ayat 51 Al-Maidah, siapa yang memilih mereka, maka sesungguhnya dia sama dengan mereka. Ketika disamakan dengan mereka, maka terhapus amalan-amalnya. Terhapus kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Ya. Ini ayat ini, habitat a'maluhum. Terhapuslah amalan-amalan mereka. Karena terhapus, sehingga dikatakan fa'asbahu khasirin. Menjadilah mereka orang yang rugi. Bagaimana tidak rugi? Puluhan tahun sholat, puluhan tahun puasa, ya, puluhan tahun zakat, sedekah. Tiba-tiba saja saat memilih pemimpin, memilih orang kafir, memilih orang Yahudi, orang Nasrani, maka terhapus. Betapa ruginya orang, ya. Betapa ruginya orang yang seperti itu. Kenapa nekat memilih orang kafir, memilih orang Yahudi atau Nasrani? Sekali lagi itu karena masalah dunia. Takut tidak dapat bantuan, takut tidak dapat jabatan, takut, banyak sekali dia takuti. Ya, sehingga untuk mencari aman, biarlah dia dukung orang-orang Yahudi Nasrani demi dunia. Demi dunia, ini bahaya ini. Begitulah sifatnya orang-orang munafik. Jadi fasbahu khasirin, jadilah mereka orang yang rugi ad-dunya, di dunia. Di dunia saja sudah rugi. Kenapa mereka rugi di dunia? Karena bil fadihati. Di dunia rugi. Kenapa rugi? Bil fadihati. Apa itu al-fadihah? Ada dalam kitab al-fadihah itu artinya dibukakan rahasianya. Bukankah orang malu kalau rahasia kita dibuka, rahasia kita diketahui orang banyak, ya? Ternyata kita yang ini, kita yang menjadi penyebabkan, kita yang menjadi mata-mata, diketahui orang, lalu orang menghindari kita. Ya, orang banyak menghindari, makanya rugi. Itu di dunia, ganjarannya dunia bil fadihati, ya. Ad-dunya bil fadihah, di dunia ini rugi, wal akhirata bil iqabi, di akhirat pasti mendapat siksaan, ya. Bil wal akhirati bil iqabi, di akhirat akan mendapat siksaan. Itu yang dikatakan rugi. Kita lanjut pada ayat 54. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini dihafal mati ini artinya ini. Wahai orang-orang beriman, may yartaddah, man barang siapa, yartaddah, ya, yartaddah yang murtad.
barang siapa yang murtad. Jadi bacanya itu yartadda ya, yartadda bil fakki. Ya, maksudnya itu dibaca bil fakki karena sesungguhnya aslinya ini kalimat adalah yartadidu. Ya. Itu dua dalnya di situ. Yartadidu. Nah, tapi dibaca menjadi yartaddah. Itu namanya dibaca bil fakki. Mayartaddah, barang siapa yang murtad bil fakki wal idghami. Nah, dibaca al fakki atau dibaca idgham. Yarji'u, maksudnya itu yartadda itu maksudnya yarji', kembali. Jadi perhatikan, maksudnya kembali menjadi kafir ya, setelah masuk Islam kembali menjadi kafir. Minkum di antara kamu andinihi dari agamanya, ilal kufri, maksudnya kembali kepada kekufuran, ilal kufri kepada kekufuran. Akhbarun suatu berita gaib. Akhbarun suatu berita gaib. Bima alimallahu, dengan apa yang Allah ketahui. Bima alimallahu ta'ala, dengan apa yang Allah ta'ala ketahui. Wuku'ahu, kejadiannya. Wuku'ahu, kejadiannya. Wa qad irtadda jama'atun, dan telah murtad jama'atun, sekelompok orang ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan. Fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan mendatangkan badalahum, pengganti mereka biqaumin, dengan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepadanya, maksudnya kepada Allah.
wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum qaumi hadza, mereka itu qaumi hadza, kaum ini, mereka itu kaum ini. Wa asyara ila Abi Musa al-Ash'ari, wa asyara sambil menunjuk, wa asyara sambil menunjuk ila Abi Musa al-Ash'ari, kepada Abi Musa al-Ash'ari, itu nama orangnya, sambil menunjuk ke, jadi garis bawah saja itu, Abi Musa al-Ash'ari, sambil menunjuk ke Abi Musa al-Ash'ari. Rawahu al-Hakim fi sahihihi, diriwayatkan al-Hakim dalam kitab sahihnya. Ya. Azillatin, lemah lembut. Azillatin, lemah lembut. Ay atifina, lembut, lemah lembut. Alal mu'minin, atas orang-orang mukmin, atas orang-orang mukmin. Aizzatin, dan tegas, dan tegas. Ay asyidda'ah, keras. Alal kafirin, atas orang-orang kafir. Jadi lemah lembut terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, wala, dan tidak, wala yakhafuna, bisa juga arti ini, dan mereka tidak takut. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut. Laumata laim, terhadap celaan. Laumata, celaan. Laim, orang yang mencela. Laumata, celaan. Laim, orang yang mencela. Fihi, di dalamnya, fiddin, maksudnya di dalam atau masalah agama. Kama yakhaful munafiquna, kama, sebagaimana, yakhaful munafiqun, orang-orang munafik takut, sebagaimana orang-orang munafik takut. Laumal kuffari, dari celaan orang kafir, dari celaan orang kafir. Disebutkan berupa sifat-sifat. Al-mazkuru, yang telah disebutkan, minal awsafi, berupa sifat-sifat. Fadlullahi, karunia Allah. Jadi itulah karunia Allah. Yu'tihi may yasha'u,
Dia berikan mayyasha'u kepada yang dia kehendaki. Diberikan kepada yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas. Wasi'un, maha luas, ay katsirul fadli, banyak karunia. Jadi maksudnya wasi'un itu adalah banyak karunianya. Alim, lagi maha mengetahui. Jadi dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Iya. Ayat 54 Al-Maidah. Perhatikan, saya ulangi terjemahnya, cocokkan di catatannya. Wahai orang-orang beriman, siapa yang murtad dari agamanya? Siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya? Perhatikan, siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya? Fasaufa ya'tillahu, maka Allah akan dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta mereka dan mereka pun cinta kepadanya, maksudnya kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, belas kasih terhadap orang mukmin atau lemah lembut terhadap orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, dan tegas atau keras terhadap orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut dari celaan orang yang mencela. Zalika fadlullahi, itulah karunia Allah. Yu'tihi may yasha'u, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas, lagi maha mengetahui. Perhatikan penjelasannya bagaimana. Yang kita pahami dari ayat ini adalah larangan menjadi apa itu murtad? Keluar lagi masuk Islam, namanya mu'alla. Gitu. Jadi wahai orang beriman, siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari agamanya, ya. Ini terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi, yaitu pada masa meninggalnya Rasulullah. Banyak orang murtad, banyak sahabat yang murtad. Ya, banyak sahabat Nabi yang keluar dari Islam. Apa yang menyebabkan mereka keluar? Apa? Zakat. Mereka diminta zakat. Banyak yang tidak mau kurang hartanya. Tidak mau kurang hartanya. Sehingga muncullah seorang nabi palsu. Namanya siapa? Siapa namanya? Bagus. Muzailama al-Kadzab. Itu nabi palsu muncul. Dia sampaikan kepada orang banyak bahwa zakat itu tidak wajib lagi. Maka orang kikir ikut pada Muzailama. Oh, cocok ini baji. Andar mana kurang-kurang anu ya, barang-barang. Ya. Itu murtad. Ya. Tetapi ketika mereka murtad, apakah umat Islam akan habis? Apakah umat Islam semakin kurang? Tidak. Karena Allah katakan, apa yang Allah katakan?
Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan kaum lagi yang beriman, kaum yang dicintai Allah dan kaum yang mencintai Allah. Begitulah cara Allah memelihara agamanya. Termasuk kita ini ya. Kita ini kan tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi Allah, dan insya Allah kita juga akan dicintai oleh Allah. Kita juga akan dicintai oleh mereka yang keluar itu. Ternyata jadi jangan dulu bicara perhatikan dulu sini. Di akhir zaman itu, jangankan ke orang timur, orang Indonesia, orang Arab saja, nah banyak yang nakal. Orang Arab yang banyak hartanya itu keluar negeri menjadi turis, ya, pergi ke negara-negara Barat, ke Amerika, ke Prancis, ke mana, dan mereka lalai dengan agamanya. Tetapi anehnya, karena dakwah ini jalan terus, disebarkan terus, sehingga ternyata banyak orang Barat masuk Islam, orang Amerika banyak masuk Islam, orang Jerman banyak masuk Islam, orang Belanda banyak masuk Islam, dan banyak di sana di Barat itu gereja-gereja yang ditinggalkan oleh umatnya tidak pernah lagi dipakai, sehingga banyak gereja dijual kepada umat Islam. Gereja dijual kepada umat Islam. Sebelumnya ada salib besar di dalam, ada salib di atas. Setelah dibeli oleh umat Islam, diganti salib itu. Diganti salib itu dengan lafaz Allah Muhammad. Ya, ternyata itulah maksud daripada ayat ini. Fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan kaum-kaum berikutnya yang kuat imannya, yang dicintai Allah dan cinta kepada Allah. Ya, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Nabi SAW menunjuk siapa yang ditunjuk, ada sahabat Nabi yang ditunjuk, siapa namanya? Siapa namanya tadi? Abu Musa al-Ash'ari. Siapa itu Abu Musa al-Ash'ari? Perhatikan. Abu Musa al-Ash'ari itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertahankan namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, itulah yang mempertahankan Ahlus Sunnah. Suatu saat umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat, yaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mudah-mudahan kita ikuti para sahabat itu. Dan mengikuti sunnah Nabi juga mengikuti sunnahnya para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang berat amalannya. Di antaranya, kita kalau bulan Ramadan, salat tarawih kita itu berapa rakaat? 20. Tapi di sini lebih banyak yang 8 daripada 20. Lebih banyak. Padahal yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabatnya itu 20. Siapa yang melakukan tarawih 20 rakaat? Sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi berapa rakaat tarawihnya? Saya bilang 8.
Siapa yang bilang 8? Ada riwayatnya, ada hadisnya yang sahih. Ada? Hah? Iya. Kalau Rasulullah SAW salat tarawih, kita tidak tahu berapa jumlah rakaatnya. Tapi yang jelas dalam riwayat itu bahwa Nabi kalau salat malam itu lama sekali, sampai bengkak kakinya karena lamanya berdiri. Berapa ayat yang dibaca Nabi kalau dia salat malam? Berapa ayat? Bukan berapa ayat, surah. Satu rakaat dia baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, 3 surah satu rakaat. Ikuti mit. Jadi kira-kira berapa lama berdiri itu kalau 3 surah? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa lama kira-kira berdiri? Tidak tahu berapa lama. Kemudian Nabi, jadi begitu lamanya Nabi berdiri membaca 3 surah panjang, baru Nabi rukunya itu sama lamanya waktunya berdiri. Sama lamanya waktunya berdiri. Luar biasa nih. Bahkan Nabi pernah sujud, ada sahabat yang ikut di belakang, itu sahabat berkali-kali mengangkat kepalanya, kenapa Nabi tidak bangun-bangun? Sujud lagi, bangun lagi, tidak bangun, sujud lagi. Bahkan dikira mati. Meninggal kapan Rasulullah dalam salatnya ini? Ternyata Nabi hanya sujud selama itu. Jadi jangan mengatakan bahwa Nabi itu ibadahnya singkat, hanya 8. Tidak ada riwayatnya mengatakan begitu. Ya, tidak ada. Ya. Jadi saya kembali bahwa Allah akan datangkan kaum-kaum berikutnya yang Allah cintai mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kemudian sifatnya adillatin alal mu'minina aizzatin alal kafirin. Sifat-sifat dasarnya orang mukmin itu, perhatian ke sini ya. Perhatian ke sini. Ini yang perempuan di belakang ini saling berhadap-hadapan. Saya lebih tinggi tempat duduk, makanya kuliah semua gini. Semua menghadap ke sini. Sifatnya orang mukmin itu yang disebutkan dalam ayat ini adalah mereka cinta kepada Allah. Mereka dicintai Allah dan mereka pun cinta kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, azillatin alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin. Lemah lembut terhadap sesama mukmin, sesama orang beriman. Yang ketiga, aizzatin alal kafirin, keras atau tegas terhadap orang kafir. Ya, itu sudah 3. Apalagi sambungannya? Yujahiduna fi sabilillah, mereka bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ini tanda-tanda orang mukmin ya. Tanda-tanda orang mukmin. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kita ini sebagai santri wajib bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ini namanya yujahiduna fi sabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Berapa mi? 4. Yang kelima, la yakhafuna fillahi, la yakhafuna laumata laim. Sifat-sifatnya orang mukmin itu tidak takut dicela. Seorang santri pakai sarung pergi di pasar. Pergi di pasar pakai sarung, songkok. Biasa kan ada yang ngomong di sana mana kau nemeri pasar bidaji. Angkung itu juga main. Jangan peduli itu. Ya. Saya juga waktu santri dulu jarang sekali pakai celana panjang.
Selalu pakai sarung, biar pergi di mana pakai sarung. Iya. Jangan takut dicela. Apalagi yang santriwati. Kita tetap mempertahankan jilbab kita, menutup aurat. Jangan takut ditertawakan, dicela oleh orang-orang yang mencela. Ya, la yakhafu fillahi laumata laim. Tidak takut dicelah oleh orang yang mencelah, karena yang dia lakukan itu adalah perintah Allah. Jangan takut dicelah. Napa jenjoki kaluru uranta? Kaluru mau coba-coba mi. Ditolak. Mohon maaf. Saya tidak suka. Apa nak kuah? Bencun jika. Tang macak kaluru. Angko gitu anjo kamangi. Biar silakan kamu mau bilang apa. Ya. Memang ketika kita istiqomah mempertahankan ajaran agama, banyak yang mencela. Tapi ingat, yang mencela itu mereka yang nakal seperti itu sesungguhnya adalah karunia Allah yang diberikan hanya kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha luas rezekinya, lagi Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Semaqala innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un wallahu a'lam bishawab. Sudah tahu artinya itu? Apa artinya? Hanyalah yang tahu. Apa? Hanyalah yang tahu? Itu. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu yang paling benar. Kebenaran yang sesungguhnya. Itu sebabnya biasa penceramah setiap mengakhiri ceramahnya wallahu a'lam bishawab. Artinya siapa tahu ada yang salah tadi yang kusampaikan. Hanya Allah yang lebih tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Itu. Lamanya mau ditahu di? Baik, kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'il amilin. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahman. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang imam tadi siapa? Tadi maghrib. Siapa namanya? Siapa? Syahril.